Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan sore semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok D, pengantar model matematika yang saat ini diampu oleh Ibu Dwi Artimisi akan mempresentasikan hasil proyek kami yang berjudul Penggunaan Machine Learning untuk klasifikasi apakah pasien beresiko terkena serangan jantung atau tidak. Nah, kelompok kami beranggotakan 5 orang, yaitu yang pertama saya sendiri, Ataya Rahma Putri, yang kedua Diana Putri Intansari, yang ketiga Doni Repi Bagindra, yang keempat Farah Fadilah, dan yang kelima Ramadhani Latif Firmansyah. Dalam presentasi kali ini ada beberapa hal yang akan disampaikan, di antaranya yaitu pendahuluan, bahan dan metode, serta hasil dan analisis, dan kesimpulan. Yang pertama yaitu latar belakang. Serangan jantung adalah gangguan jantung serius ketika otot jantung tidak mendapatkan aliran darah. Kondisi ini akan mengganggu fungsi jantung dalam mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Serangan jantung dapat menyebabkan kematian apabila tidak segera ditangani. Nah, berdasarkan data dari WHO, ada 17 juta orang di dunia meninggal dunia akibat penyakit jantung dan pembuluh darah. Oleh sebab itu, kelompok kami ingin memprediksi variabel target, yaitu klasifikasi pasien yang terserang penyakit jantung atau tidak terserang serangan jantung dengan menggunakan machine learning. Nah, berikutnya itu ada confusion matrix. Confusion matrix adalah pengukuran performa untuk klasifikasi machine learning di mana keluaran dapat berupa dua kelas atau lebih. Nah, dalam proyek ini terdapat dua kelas, yaitu kelas 0, tidak berisiko terkena serangan jantung, dan kelas 1, yaitu berisiko terkena serangan jantung. Nah, terdapat 4 istilah yang merupakan representasi hasil proses klasifikasi, yaitu ada true positif, true negatif, false positif, dan false negatif. True positif memiliki interpretasi bahwa prediksi menyatakan kelas 1 dan aktualnya pun juga kelas 1. Nah, true negatif memiliki interpretasi bahwa prediksi menyatakan kelas 0 dan aktualnya pun juga kelas 0. False positif memiliki interpretasi bahwa prediksi menyatakan kelas 1 padahal aslinya yaitu kelas 0. Sedangkan false negatif memiliki interpretasi bahwa prediksi menyatakan kelas 0 tapi aktualnya merupakan kelas 1. Selain itu ada juga istilah sensitivity, specificity, akurasi, precision, dan negative predictive value. Nah, akurasi adalah perbandingan dari prediksi yang benar terhadap banyak prediksi yang dilakukan dengan rumus seperti pada tabel. Dan precision yaitu perbandingan dari banyaknya prediksi true positif terhadap seluruh prediksi yang positif. Sensitivity yaitu perbandingan prediksi positif terhadap kejadian positif yang sebenarnya. Specificity yaitu perbandingan prediksi negatif terhadap kejadian negatif yang sebenarnya. Berikutnya yaitu ada grafik ROC dan nilai AOC. Kurva ROC adalah grafik yang menunjukkan performa model klasifikasi di semua batas klasifikasi. Nah, kurva ini memetakan dua parameter, yaitu rasio terpositif pada sumbu Y dan false negative rate, yaitu pada sumbu X. Nah, AUC adalah singkatan dari area under curve. AUC mengukur seluruh area dua dimensi di bawah seluruh kurva ROC, dari 0,0 hingga 1,1, di mana nilai yang lebih tinggi menunjukkan kinerja model yang lebih baik. Nah, sebuah ROC dengan nilai 1 mewakili pengklasifikasian yang sempurna yang dapat membedakan antara dua kelas tanpa kesalahan. Sedangkan jika mendekati diagonal, itu berarti tesnya semakin tidak akurat. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Doni Rapi Baginda. Oke, untuk yang selanjutnya itu ada bahan dan metode. Nah, jadi untuk sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data dari dataset atau Heart Attack Analysis dan Prediction Dataset yang diperoleh dari laman Kaggle. Dataset ini terdiri
dari 13 variabel awal yang bertujuan untuk meneliti hubungan antara variabel-variabel tersebut dengan kemungkinan terjadinya penyakit serangan jantung. Terus untuk variabel yang pertama itu ada age atau umur dari pasien. Yang kedua itu ada seks, yaitu jenis kelamin pasien. Satu untuk pria dan 0 untuk wanita. Yang ketiga itu ada CP, yaitu tipe nyeri dada dengan nilai 0. Berarti asimptomatik. Nilai 1 berarti typical angina. Yang nilai kedua berarti atypical angina. Dan nilai ketiga berarti non-anginal pain. Untuk yang keempat itu ada TRT-BPS, yaitu tekanan darah istirahat setelah duduk dengan tenang selama 10-15 menit. Yang kelima itu ada COL, yaitu kadar kolesterol yang diambil melalui sensor BMI. Yang keenam ada FBS, yaitu kadar gula darah setelah berpuasa selama 8-12 jam. Yang ketujuh ada RISTEC, yaitu tes non-invasif yang dapat memprediksi kelainan termasuk aritmia, bukti penyakit jantung koroner, hipertrofi vertikal kiri, dan blok cabang berkas. Menurut kriteria STES, keluaran dengan nilai 0 berarti menunjukkan kemungkinan atau pasti hipertrofi vertikal kiri. Nilai 1 berarti normal, dan nilai 2 berarti mengalami kelainan gelombang STT. Yang kedelapan ada talak, yaitu denyut jantung maksimum yang mencapai. Yang kesembilan ada EXNG, yaitu nyeri dada akibat olahraga. Yang kesepuluh ada old peak, yaitu depresi yang disebabkan oleh olahraga relatif terhadap istirahat. Yang ke-11 ada SLP, yaitu kemiringan segmen pada saat latihan puncak. Yang ke-12 ada CAA, yaitu jumlah pembuluh darah besar yang diwarnai oleh fluoroscopy, yaitu pemeriksaan dengan sinar X untuk menghasilkan gambar bersekuel menyerupai video. Yang ke-13 itu ada TOL atau Thallium Stress Test Result, yaitu tes pencitraan yang menunjukkan seberapa baik darah mengalir ke jantung pada saat Anda berolahraga. Terus yang terakhir ada output. Nah, output itu dipakai untuk membuat permodelan saat membentuk data training. Sedangkan untuk mengetes data training itu digunakan 13 variabel untuk mencari outputnya seperti apa. Nah, itu ada dua outputnya, untuk 1 sama dengan iya dan 0 sama dengan tidak. Untuk selanjutnya yaitu langkah-langkah permodelan. Jadi langkah yang pertama harus dimengerti, yaitu permasalahan yang akan diselesaikan. Nah, setelah permasalahan itu bisa udah tahu apa yang bakal diselesaikan. Nah, yang kedua itu ada data cleaning. Itu proses menyiapkan data dengan cara menghapus atau memodifikasi data yang salah, yang tidak relevan, tidak akurat, duplikat maupun yang tidak terformat agar data siap untuk diolah. Setelah itu ada eksplorasi data analisis. Itu adalah teknik agar kita dapat memahami dan mengekstraksi data-data yang berguna agar validasi data berhasil. Terus yang keempat ada pembuatan model. Itu adalah proses penting dalam pembuatan model. Banyak banyak algoritma yang dipilih, yaitu model dipilih berdasarkan permasalahan. Yang kelima ada evaluasi dan training model. Jadi itu adalah proses untuk memeriksa apakah upaya permodelan kita memenuhi harapan atau tidak. Jadi model data diterapkan ke data uji untuk memeriksa apakah model akurat dan menampung semua fitur yang diinginkan. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Ramadhani Latif Firmansyah. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang hasil dan analisis.
Next. Yang pertama, kita akan melakukan cleaning data terlebih dahulu. Semua data yang ada digunakan dalam pembuatan model. Selanjutnya, karena terdapat data yang duplikat, maka dilakukan penghapusan data-data yang duplikat tersebut. Kemudian dibentuk donut plot yang menggambarkan perbandingan data antara yang tidak berisiko terkena serangan jantung dan yang berisiko terkena serangan jantung. Dalam hal ini terdapat 45,7% data yang tidak berisiko terkena serangan jantung atau disebut dengan data baik, dan terdapat 54,3% data yang berisiko terkena serangan jantung atau disebut data buruk. Lebih lanjut, data baik dimisalkan sebagai angka 0 dan data buruk dimisalkan sebagai angka 1. Selanjutnya, berikut adalah donut plot dari data risiko serangan jantung. Dengan jumlah data keseluruhan adalah 302 data setelah dilakukan cleaning data. Kemudian dilakukan data overview, dan pada data overview terdapat 14 fitur dengan beberapa keterangan, yaitu fitur, data kosong, persentase data kosong, kategori data, dan tipe data. Dalam data overview terlihat bahwa tidak ada fitur yang memiliki kategori data yang banyak, sehingga tidak ada data yang dihapus. Selain itu, dalam data overview juga tidak ada fitur yang memiliki data kosong. Selanjutnya, dilakukan pengisian data-data yang tidak sesuai dengan pendefinisian dan pengklasifikasian variabel dengan modus data. Contohnya pada fitur CAA terdapat data yang memiliki value 4, tetapi pada pengklasifikasian variabel CAA hanya terdapat klasifikasi 0 hingga 3. Sehingga dimasukkan data modus untuk mengisi value data tersebut. Oleh karena data yang tidak sesuai dengan pengklasifikasian variabel berjumlah cukup sedikit, maka apabila diisi dengan modus data, maka data juga akan menjadi cukup ideal. Selanjutnya, akan dilakukan eksplorasi data analisis. Pertama, kita akan melihat fitur dari data tersebut. Di sini terlihat numerical feature dari data tersebut. Numerical value merupakan data-data yang memiliki tipe integer atau float. Data-data tersebut selanjutnya dilakukan eksplorasi data analisis untuk menampilkan sebaran data berupa numerical. Gambar 5 berikut merupakan grafik dari fitur X, SEX, dan CP. Dapat terlihat bahwa persebaran data X cukup beragam. Selanjutnya, berikut adalah grafik dari fitur TRT BPS, CAL, dan EBS. Terlihat bahwa data TRT BPS dan data CAL berdistribusi normal. Selanjutnya, terlihat grafik fitur ResCheck, Talak, dan Excel. Dapat dilihat bahwa data Talak juga berdistribusi normal. Selanjutnya, berikut adalah grafik atau fitur Alpic, SLP, dan CAA. Dapat terlihat bahwa persebaran data cukup beragam. Selanjutnya dan yang terakhir adalah grafik dari fitur TOL. Kemudian dibentuk grafik yang menggambarkan tentang perbandingan setiap fitur dan outputnya. Berikut adalah grafik perbandingan fitur X, SEX, dan CP dan outputnya. Berikut adalah grafik perbandingan fitur CRT BPS, CAL, dan EBS dan outputnya. Berikut adalah grafik perbandingan fitur ResCheck, Talak, dan Excel dan outputnya.
Berikut adalah perbandingan grafik fitur, Outpeak, SLP, dan CA dengan outputnya. Dan yang terakhir adalah grafik perbandingan antara fitur total dan outputnya. Selanjutnya, setelah melakukan eksplorasi data numerikal, fitur, dilakukan data preparation dengan memisahkan data menjadi X-train, Y-train, X-test, dan Y-test dengan test split dengan perbandingan data untuk training 90% dan data untuk tes sebanyak 10%. Dan yang terakhir adalah fitur engineering, yang dimana dalam proyek ini kami mengasumsikan semua fitur berguna. Hal ini karena berbagai metode fitur selection kurang merepresentasikan fitur mana yang berguna untuk pembuatan model. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Diana Putri Intansari. Baik, selanjutnya adalah pembuatan model. Jadi setelah dilakukan data preparation sebelumnya, maka data sudah siap diolah untuk menjadi model. Di sini, dari total dataset yang ada, kami membagi menjadi 2 kelompok, yaitu data untuk training set dan juga untuk test set, di mana 90% dari total data yang ada itu digunakan sebagai training set dan 10% sisanya digunakan untuk test set. Dalam proyek ini, kami menggunakan 4 metode, yaitu logistic regression, linear discriminant analysis, quadratic discriminant analysis, dan Gaussian naive Bayes untuk membuat model. Nah, setelah mendapatkan model dari 4 metode tersebut, kami memperoleh matrix confusion, di mana kami dapat memperoleh nilai akurasi, sensitivitas, spesifitas dengan rumus yang telah dijelaskan sebelumnya. Dengan nilai-nilai tersebut, kami dapat mengetahui model mana yang paling baik untuk mengklasifikasikan risiko pasien terserang penyakit jantung. Nah, berikut adalah grafik ROC dan confusion matrix untuk metode logistic regression. Diperoleh nilai akurasi sebesar 0,9032. Artinya adalah sekitar 90% dari keseluruhan data pasien yang ada itu dapat diprediksi dengan benar kelas risiko serangan jantung dengan model logistic regression. Nah, untuk nilai sensitivitas model yaitu diperoleh nilai 0,96, artinya sebesar 96% dari keseluruhan pasien yang terkena serangan jantung itu dapat diprediksi dengan benar kelasnya dengan model logistic regression ini. Nah, sebanyak 4% sisanya, yaitu 4% dari pasien yang terkena serangan jantung ini, yang sebenarnya terkena serangan jantung, tetapi dikatakan tidak terkena serangan jantung dengan model logistic regression ini. Selanjutnya, untuk nilai spesifitas model, yaitu 0,67, artinya sebesar 67% dari keseluruhan pasien yang tidak terkena serangan jantung dapat diprediksi dengan benar kelasnya. Namun, 33% dari sisanya dari pasien yang tidak terkena serangan jantung tadi, tapi dikatakan sebagai pasien yang terkena serangan jantung dengan metode logistic regression ini. Di sini juga didapat nilai AUC sebesar 0,813. Next. Nah, berikut adalah confusion matrix dan grafik ROC dari metode linear discriminant analysis. Di sini diperoleh nilai akurasi sebesar 0,870967. Artinya sekitar 87,09% dari keseluruhan data pasien yang ada sebanyak itu dapat diprediksi dengan benar kelas risiko terkena serangan jantung. Nah, untuk sensitivitas modelnya
yaitu 0,96, artinya dari keseluruhan pasien yang terkena serangan jantung, sebanyak 96%-nya itu dapat diprediksi dengan benar kelasnya, dan 4% sisanya itu yang sebenarnya dia terkena serangan jantung, tetapi dikatakan tidak terkena serangan jantung dengan metode LDA ini. Selanjutnya untuk spesifitas modelnya, yaitu 0,5, artinya dari keseluruhan pasien yang tidak terkena serangan jantung, 50% sisanya itu dapat 50%-nya itu dapat diprediksi dengan benar kelasnya, sedangkan 50% sisanya yang sebenarnya tidak terkena serangan jantung, tetapi dikatakan terkena serangan jantung oleh model LDA ini. Di sini juga diperoleh nilai AOC-nya sebesar 0,73. Next. Berikut adalah confusion matrix untuk dan grafik ROC dari metode quadratic discriminant analysis. Di sini diperoleh nilai akurasi sebesar 0,8387, sensitivitas model sebesar 0,88, spesifitas model 0,67, dan nilai AOC sebesar 0,733. Next. Nah, ini yang terakhir adalah confusion matrix dan grafik ROC untuk metode Gaussian naive Bayes. Ini mendapatkan hasil nilai akurasi, sensitivitas, dan spesifitas dan nilai AOC yang sama dengan metode logistic regression. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Farah Fadila. Oke, kesimpulannya, pada proyek kali ini kami menggunakan dataset dari Heart Attack Analysis and Prediction dataset yang diperoleh dari laman Kaggle sekitar 1.328 data. Kemudian setelah dilakukan cleaning data, menghasilkan data sejumlah 302 data. Selanjutnya kami membagi data tersebut dengan 90%-nya untuk data training dan 10%-nya untuk testing data. Untuk mengetahui kinerja dan metode mana yang paling baik, dicari grafik ROC, yaitu dengan mencari nilai AUC-nya dan confusion matrix dari keempat model, yaitu logistic regression, LDA, QDA, dan Gaussian naive Bayes. Next. Nah, dari perhitungan ROC keempat model, diperoleh bahwa kurva yang nilainya paling mendekati tepi kiri atas, yaitu logistic regression dan Gaussian naive Bayes dengan nilai AUC-nya sekitar 0,813. Untuk metode linear discriminant analysis dan quadratic discriminant analysis memiliki nilai AUC sekitar 0,773. Selanjutnya, dari perhitungan confusion matrix diperoleh data sebagai berikut. Terlihat data yang terlampir di layar. Dari tingkat sensitivitas, kita tahu bahwa untuk logistic regression, LDA, dan Bayes memiliki nilai sensitivitas yang sama, yaitu sekitar 96%. Artinya, dari keseluruhan data pasien yang beresiko terkena penyakit jantung, ketiga model tersebut dapat memprediksi dengan benar sesuai dengan kelasnya dibandingkan dengan QDA. Dari tingkat spesifitas kita dapat peroleh untuk metode logistic regression, QDA, dan Bayes juga memiliki nilai spesifitas yang sama, yaitu sekitar 67%, yang mana artinya dari keseluruhan data pasien yang tidak beresiko penyakit jantung, ketiga model tersebut lebih baik dalam memprediksi dibandingkan dengan LDA. Kemudian dari tingkat akurasi, kita tahu bahwa untuk logistic regression dan Bayes memiliki nilai akurasi yang sama, yaitu 90,32%, yang mana lebih besar dibandingkan dengan LDA dan QDA. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan perhitungan ROC dan confusion matrix, metode logistic regression dan Gaussian naive Bayes ini merupakan metode terbaik secara keseluruhan dalam mengklasifikasikan seseorang atau pasien berisiko terkena penyakit jantung atau tidak. Next.
Nah, dalam hal ini, asumsi klasifikasinya, pasien yang memiliki nilai outputnya 0 itu menunjukkan tidak berisiko terkena penyakit jantung, sedangkan pasien yang memiliki nilai outputnya 1 itu menunjukkan berisiko terkena penyakit jantung. Lebih dari itu, dari sini kita tahu bahwa penggunaan matematika ini sangatlah penting untuk membantu manusia, khususnya dalam proyek ini untuk membantu di dunia kedokteran, yaitu memprediksi seseorang atau pasien yang beresiko terkena penyakit jantung atau tidak. Dengan begitu, dokter, khususnya ahli kesehatan, bisa memberikan gambaran kepada pasien tersebut. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada Ataya Rahma Putri. Baik, terima kasih teman-teman atas penjelasannya. Sekian presentasi dari kelompok D, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.